Bagaimana sih rasanya ketika kita sedang terpuruk atau kita sedang mengalami sebuah musibah atau ya kehidupan kita sedang berada di bawah, dan kata orang banyak bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Apakah itu benar? Itu tergantung persepsi masing-masing ya, dan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saat kita di bawah, saat kita sedang susah, saat kita sedang tidak bisa berbuat sesuatu, atau kita sedang dalam belenggu sesuatu masalah yang tidak kunjung selesai, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, dan itu semua sebenarnya sudah satu paket antara masalah yang kita hadapi dan solusi yang akan kita dapatkan. Nah, tergantung bagaimana kita akan menyikapi sebuah peristiwa. Apakah itu kita akan mengambil sisi positifnya atau negatifnya, atau bahkan kita hanya berdiam saja, atau kita tidak berbuat apa-apa. Tergantung pada diri kita dan bagaimana diri kita mengambil sebuah tindakan. Solusinya adalah kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain, jangan pada satu sudut pandang saja. Misal kita mengalami sebuah peristiwa yang itu sangat menyakitkan, kita lihatlah apa dibalik semua masalah tersebut. Kita harus tahu bagaimana mengambil sikap dan bagaimana kita keluar dari semua itu. Mungkin terbilang sulit atau dinilai itu adalah sesuatu kesulitan. Namun sebenarnya bukan sih. Semua itu bisa dilakukan untuk introspeksi diri, evaluasi dalam kehidupan. Ada salah apakah kita selama hidup, atau kita mengalami sesuatu itu karena dampak dari apa? Kita harus jeli, kita harus tahu bagaimana jalan keluarnya. Kita ambil sebuah contoh. Saat kita dijauhi banyak sekali teman kita, apakah kita merasa tidak punya teman dan tidak ada yang mau menghargai kita lagi? Namun di situ ada dua sisi yang bisa kita lihat. Pertama, kita memang melakukan sebuah kesalahan yang fatal hingga dijauhi banyak orang. Namun di sisi lain, kita sebenarnya dibukakan siapa teman kita, siapa sahabat kita, dan siapa saudara kita, siapa mereka yang care kepada kita. Dari situlah kita akan tahu seberapa jauh mereka peduli terhadap kita. Mungkin ini bisa diterapkan untuk banyak sekali peristiwa bukan hanya satu peristiwa yang kita olah di sini, tapi ada banyak sekali peristiwa yang bisa kita ambil dari berbagai sudut pandang Sebenarnya semua itu tergantung respon kita dan bagaimana kita menyikapi sebuah masalah yang datang dan menimpa diri kita. Kita tidak perlu khawatir kalau nantinya kita tidak punya teman, tidak punya sahabat, atau bahkan tidak punya saudara. Sebenarnya itu semua tergantung dari persepsi kita. Kita boleh melihat sesuatu dari sudut pandang positifnya. Dengan begitu kita akan menjadi seseorang yang baru. Kita akan terlahir kembali dan kita akan menjadi jiwa-jiwa yang kuat. Contoh, saat kita dijauhi teman, saudara, atau bahkan sahabat tatkala kita susah, itu artinya kita dibukakan siapa mereka dan bagaimana mereka terhadap kita. Jangan saat kita hanya pada posisi yang nyaman, kita posisi hidupnya enak, berkelimpahan, lalu banyak teman, banyak saudara, dan orang-orang yang di sekitar kita yang mengaku teman atau mengaku sahabat, meskipun itu sebenarnya belum kenal. Dari situ kita bisa menyimpulkan kita bisa mengubah pola hidup kita, cara pandang kita. Kita tidak perlu lagi untuk khawatir bahwa kita tidak punya teman, kita tidak punya sahabat. Oke Sobat Jemari, terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama. Sukses untuk Anda.